Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gatot Subroto dari PT Oke Bos Bangun Indonesia. Nah, kali ini kita kembali mengadakan roadshow di mitra-mitra kuliner Oke Bos. Dan pada kesempatan siang hari ini tanggal 15 September 2020 ya, kita mendatangi salah satu mitra kuliner kita yang bernama Bakpia AA di daerah Panggungan, ya Mas ya. Pada siang hari ini saya sudah ditemani dengan Mas, siapa Mas namanya? Unggun. Mas Unggun. Nah, beliau ini adalah owner dari Bakpia AA. Nah, mungkin kita sedikit nanti akan berkenalan dengan beliau. Oke, selamat siang Mas AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Baik ya. Iya, mungkin boleh perkenalan diri dulu Mas, mungkin biar pemirsa kenal. Nama saya Unggun Surya Saputra. Alamat Tugu Gajah 9 Panggungan, Gunung Sugi. Saya owner dari Bakpia AA. Iya. Oke, jadi beliau adalah owner dari Bakpia AA. Nah, jadi biasanya ini kita memulai ngobrol santai. Ini kita diskusi santai saja ya tentang seputar usaha Bakpia AA. Nah, jadi biasanya saya akan memulai dari sejarahnya dulu nih Mas. Nah, jadi Bakpia AA ini kalau boleh tahu Mas, ini kapan sih mulainya? Mulai dirintisnya? Kalau dirintis untuk di tempat saya ini di Panggungan, saya berdiri sejak tahun 2015. 2015 Tahun ya. 2015 saya menikah 2014 dan 2015 sekitar awal tahun ya. Iya. Tanggal pasnya kurang Ingat ya? ingat saya Ya. lupa. 2015 waktu itu bukan di sini. Oh, mulainya bukan di sini. Mulainya waktu itu di sebelah sana dekat Alfa. Iya, iya, di, iya. di perumahan. Kemudian di sana rintisannya 2015 saya merintis Sampai tahun? sekitar nyampe tahun 2017. Oke, 2015 sampai 2017 Di sekitar 2 sana tahun ya. merintis di sana, terus pindah ke sini sekitar 2017 akhir sampai sekarang, sampai 2020. Iya. Nah, ini kita hanya produksi bakpia. Ya, hanya produksi bakpia. Itu ada 4 rasa. Pertama bakpia bolen. Itu pisang coklat. Yang kedua kacang hijau. Yang ketiga kacang keju. Yang keempat kacang coklat. Jadi ada bolen, kacang keju, kacang hijau, kacang coklat. Iya. Oke. Nah, kita ngomongin bakpia ini kan identik dengan oleh-oleh khas Jogja ya. Iya. Nah, apakah ini Mas dulu pernah tinggal di Jogja atau mungkin ini resep belajar dari sana atau punya kreasi sendiri Mas? Ini waktu itu belajar dari adiknya bapak yang di Palembang. Oh, malah belajarnya dari Palembang Dari ya? Palembang, iya. Belajarnya di Palembang karena dia hijrah dari Palembang itu pindah ke Punggur. Nah, dari Punggur dia pindah lagi karena anak-anaknya sudah menikah, pada di Jogja, pindah ke Jogja. Nah, akhirnya resepnya dikasih semua, dibelajarin semua. Oke, sebetulnya memang Pak D itu tadi dari Jogja aslinya mungkin ya? Enggak, emang asli Punggur, cuman Sukabumi asalnya. Asalnya orang tua dari Sukabumi. Dapat menikah dengan orang Palembang. Dapat resepnya di Palembang sana. Iya, Masnya belajarnya pas di sana. Enggak, waktu itu sini ya, sudah hijrah pindah ke Punggur. Oke. Nah, kebetulan dia mau hijrah lagi pindah ke Jogja. Sebelum pindah ke Jogja minta ajarin dulu resepnya. Iya. Jadi, dulu bantu waktu Pak D itu buka usaha juga seperti ini. Iya, buka usaha juga di Punggur. Jadi Masnya waktu itu membantu lah ya di awal belajarnya itu ya. Sambil belajar, sambil bantu. Nah, jadi itu mungkin ternyata ilmu itu kita bisa pelajari dari siapa saja, dari mana saja, asalpun kita memang tekun ya, kita mau serius mempelajari itu, ya insya Allah itu bisa kita gunakan untuk kita untuk bisnis dan lain sebagainya. Nah, salah satunya Bakpia ini mendapatkan resep dari saudaranya dari Palembang yang
sedang hijrah di Punggur, Lampung Tengah. Nah, kemudian setelah beliau ini menguasai, beliau ini buka sendiri, mulai ngerintis ya. Nah, suka dukanya Mas dulu waktu ngerintis itu gimana Mas? Mungkin boleh ceritain. Sangat sedih. Iya. Sangat sedih. Untuk pemasarannya kita susah. Waktu itu kita masih gaptek di media online kan, masih ya untuk pemasaran marketing kita emang belum menguasai kan. Iya, pokoknya kita hanya nunggu di rumah. Terus beberapa kita taruh di warung, kita naruh 5 bungkus atau 5 mika hanya laku 2. Itu untuk pulangkan modal saja itu sudah waduh susah sekali. Iya. Alhamdulillah ada waktu itu teman yang bantu memasarkan. Ya alhamdulillah, ya terima kasih dia telah membantu. Ya agak lumayan dia dengan media online. Dia gitu. hanya live Facebook kan, Facebook dia cari ini sendiri, ujung sendiri kan, dari kita modalnya berapa. Terus semakin lama semakin ini berkembang ya alhamdulillah sampai sekarang. Tapi ya yang membantu saya sudah nggak ngambil lagi, saya mungkin sudah berhenti apa dia yang lainnya saya juga kurang tahu. Iya. Tetapi waktu itu sudah pakai merek Bakpia. Sudah. Ya, mungkin efek dari dibantu dulu itu akhirnya Bakpia udah mulai dikenal masyarakat lah minimal itu ya. Nah, ngomong-ngomong AA ini artinya apa sih Mas, AA itu? Atau karena orang Sunda AA itu orang Sunda. Iya. Ini terkenal ini Bakpia AA ini karena bapak saya. Bapak saya panggilannya AA. AA itu bukannya kakak? Iya, kakak. Kakak ya? Semua adik-adiknya bapak ini walaupun dia yang kecil tetap dipanggilnya AA. Oh gitu. Karena sudah kebiasaan dari orang tua dulu, dari bah. Ya kayak kita bisa manggil anak kita mamas gitu ya. Iya. Iya, jadi memang ini udah ada ide, ini aja ada yang nyatain kan udah terkenal tuh nama AA. Jadi kasih aja nama Bakpia AA. Gitu. Oke. Jadi nama orang tua ya Mas. Iya. Sebelum ini tadinya Bakpia Rindu. Tadinya sebelum Bakpia AA ini, setelah saya merintis setahun, awal mulanya itu Bakpia Rindu saya kasih nama. Cuman waktu itu izin belum ada semua. Iya. Saya belum ngurus izin. Saya jadi Bakpia Rindu. Setelah mengurus izin, dipikir udah istilahnya rembukan keluarga, kasih Bakpia AA aja. Ada yang ngasih saran Bakpia AA katanya kan, biar karena nama udah terkenal kan, usaha bapak kan teralis. Karena udah terkenal tuh Bakpia aja, orang kan udah banyak tahu tuh. Udah, akhirnya saya resmi mempunyai surat lengkap di tahun 2018. Jadi perizinan dari Dinas Kesehatan ya. Terus usaha mikro. Yang belum ini tinggal halal sama hak paten merek. Tinggal 2 itu aja. Iya. Karena pandemi ini jadi pengurusannya agak terlambat. Iya. Ya artinya kita sudah izin PRT, Dinkesnya sudah ada. Dari satu pintu usaha mikro, dari kelurahan, dari kecamatan sudah lengkap semua. Oke. Siup situ sudah ada semua. Oke. Hanya tinggal nanti ngurus halal sama hak paten mereknya. Oke. Jadi Bakpia ini ngerintisnya kurang lebih 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai berkembang ya Mas ya, saya lihat di sini. Nah, ini pelanggannya ini dari mana saja sih Mas yang Mas tahu mungkin? Paling jauh dari sana Waikanan. Dari Waikanan ya. Waikanan unit 2 Pakuan Ratu. Kalau dari arah sananya dalam Ubian, Anak Tuha, Padang Ratu, Haji Manggilan, Pajar Bulan. Kalau dari arah sana Bandar Lampung. Ya. Nah, ini kita apakah bekerja sama juga dengan Dinas Koperasi dan UMKM sehingga mungkin ada pameran, ada event-event kita diajak gitu? Ikut ya? Iya. Kita salah satu binaan Dinas UMKM juga ya? Iya, ikut. Dari koperasi Dinas Industri. Oke, industri makanan. Iya. Oke. Nah, kalau mungkin ini pejabat-pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah nih yang suka langganan
langganan di sini boleh tahu Mas? Nah, kalau itu saya kurang paham, cuman ada sih sebuah instansi ya itu biasanya yang Dari dinas mana saja mungkin yang suka? Pemda sering, Pemda. Pemda, dinas industri, terus dinas Mm. sosial, Mm. itu sering sini, cuman saya karena sibuk mungkin Jadi- jarang tahu, jadi kan Iya. Jadi dari ini saya lihat juga barusannya ya datang kayaknya dari Polres ini kayaknya. iya dari Iya. Polres ada. Iya. Jadi memang ini suka dijadikan oleh-oleh orang-orang yang mungkin datang berkunjung ke Lampung Tengah ya Mas? Iya, oleh-oleh mungkin untuk hajatan itu ada. Hmm. Sering kita kalau ini untuk hajatan nyampe sekitar 12.000 biji kita produksi. Oh gitu. Untuk hajatan itu Itu hajatan tuh untuk di mikanya. untuk ya kalau di sini di daerah Panggungan dia untuk nyebar undangan. Oh begitu. Hmm. Jadi kalau nyebar undangan dikasih bakpia. Iya, kasih bapia. Jadi ada selebaran kertasnya Hmm. kecil, terus ada satu mika kue. Oh gitu. Isi 6. Iya. Jadi kayak undangan ada kuenya. Ada kuenya. Tradisi di wilayah sini begitu. Iya. Ini satu hal yang unik ya teman-teman. Jadi ternyata daerah Panggungan ini kalau kalau orang mau hajatan itu nggak cuma selembar kertas aja, tapi ada kuenya. Itu isinya berapa biasanya? Isinya 6 biji. 6 biji ya? Iya. Oh ya, kalau nyebar 1.000 undangannya udah 6.000 gitu Mas ya? Iya. Makanya tadi 12.000 jangan-jangan 2.000 undangan itu. Iya, pernah sekali 12.000 biji. Iya. Itu kita rintisan awal pindah di sini tahun 2019 kalau nggak salah. Awal mulanya itu kita di sini dapat omset segitu. Iya. Nah, Mas, kita kalau ngomongin bakpia ini sendiri, selain tadi mungkin orang pengunjung dan masyarakat sekitar ya. Nah ini apakah mungkin kerjasama juga dengan dinas pariwisata atau segala macam gitu Mas? Kalau dinas pariwisata belum pernah ya kita bekerjasama, cuman mungkin kalau ya untuk membeli sekedar untuk oleh-oleh maka nanti kan ada tamu gitu mungkin ya ada satu dua, terus dinas perhubungan juga ada di sini itu mungkin dia ada rapat di sini dan Polres juga gitu. Iya. Ada rapat, ada acara di sini. Jadi memang banyak dimanfaatkan juga untuk cemilan lah ya Mas. Iya. Cemilan di kantor, Untuk di kantor ataupun oleh-oleh mungkin kalau ada tamu dari luar kota gitu iya, ya. Mereka membelikan mungkin ini oleh-oleh. pernah dibawa ke Arab. Oh, bawa ke Arab. Ini ke Arab ini apakah jamaah yang membawa atau memang TKI. dari TKI? TKI karena dia udah pulang mau ke sana lagi untuk oleh-oleh. Oh begitu. Iya. Tapi di sana habis itu dia nggak dijual lagi. Enggak, untuk oleh-oleh keluarga di sana mungkin. Iya. Jadi ternyata memang dari bakpia AA ini sendiri lebih banyak mungkin dimanfaatkan atau dibeli oleh customer yang menikmati cemilan tadi Mas ya. Tetapi juga memang dari beberapa instansi mungkin memberikan oleh-oleh untuk tamu-tamunya ya Mas ya. Nah, mungkin bagi yang belum tahu masyarakat atau mungkin teman-teman yang lagi live di IG dan Facebook ini alasan untuk membeli atau mencicipi bakpia AA ini apa sih Mas? Kelebihannya gitu Mas? Bisa dimakan untuk kalangan dari anak kecil yang terus dewasa, untuk nenek-nenek juga bisa. Dia empuk, empuk, lembut, dan tanpa bahan pengawet. Iya. Kemudian ada lagi Mas mungkin yang bisa ditonjolkan dari rasa kah, dari mungkin varian-variannya? Dari rasa enak dia kan, emang mantap. Tanpa bahan pengawet. Terus tadi menu kita yang utama yang tertonjol sekarang yang lagi viral yang
bakpia bolen pisang. Bolen pisang. Iya, yang isinya pisang coklat dia. Oke. Itu lagi viral sekarang, orang berbondong-bondong mesti beli dan ditanyakan itu. Iya, itu kelebihannya apa sih? Pisangnya apakah memang lumer coklatnya ataukah pisangnya dari pisang tertentu, jenis tertentu gitu, Mas? Pisangnya emang kita yang super, kita pesan yang super ke petani, kita emang cari yang super yang besar, terus emang tua. Dia tua, sangat-sangat tua, dan coklatnya itu bisa lumer saat dipanggang. Gitu ya. Itu ya, jadi nanti apa namanya, ketika dia makannya itu pertama pisang manis ya, Manis, tambah apa, lumer coklat tadi. Itu. Nah, pisangnya jenis apa, Mas? Pisang jantan kita pakai. Pisang jantan ya. Pisang jantan. Oke. Nah, sambil kita melempar pertanyaan pertama nih, Mas. Iya. Jadi kita akan melempar ke teman-teman di Facebook ya. Satu pertanyaan dari Mas Ugun. Ini apa kira-kira, Mas, yang mau ditanyakan? Tahun berdirinya Bakpia AA tahun berapa? Pertama kali ya. Iya. Yang waktu ngerintis di perumahan tadi, Mas. Iya. Ya, jadi bagi teman-teman yang mengikuti live talk show pada hari ini, ngobrol-ngobrol bareng Mitra Kuliner pada siang hari ini, pasti akan mengetahui jawabannya tahun berapa memulai Bakpia AA ya. Jadi nanti sambil admin mungkin ngecek siapa yang menjawab duluan dan yang benar itu akan mendapatkan satu paket bolen atau apa nih mau dikasih nih? Saya campur rasanya. Oke, jadi dapat 4 rasa. Oke, jadi nanti akan di apa namanya kasih kombinasi itu paket satu paket dari Bakpia AA itu nanti ada rasa 4 tadi itu ya. Iya. Nah, Mas, itu kalau dari harga sendiri, Mas, ini apakah ini relatif terjangkau harganya atau mungkin ada beberapa variasi, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede gitu? Kalau ukuran sama semua karena kita ditimbang dari isi. Kalau untuk yang bakpia ya, dari kulit, dari isi kita timbang. Jadi insya Allah hampir sama. Walaupun tidak sepersis mungkin karena kan ada yang ngembang, mungkin ada yang enggak kan. Itu tergantung isinya juga ya. Isinya juga kita timbang. Oke. Kita timbang karena untuk mempersamai itu tadi ukurannya kita timbang. Kalau untuk yang bolen sendiri hanya kulitnya saja yang kita timbang. Isinya tidak ditimbang. Kalau yang kacang coklat, kacang keju, kacang hijau itu kita timbang semua. Oke. Nah, ini untuk membedakan bakpia bolen, bakpia kacang keju, kacang coklat dan kacang hijau tadi itu dari bentuknya atau dari ukurannya atau dari mungkin ada tanda-tandanya gitu, Mas? Ada tandanya. Yang ini bolen. Mungkin diangkat, Mas. Iya. Yang ini bolen. Iya. Bolen bentuknya segi 4 ya? Iya, segi 4. Yang ini dia kacang keju. Kacang keju dia bulatnya lebih besar ya? Bulat, ada tandanya keju. Ada keju. Nah, oke. Ini berarti kacang keju. Kacang keju. Yang kacang coklat ini ada coklatnya ya? Ada tanda titik coklatnya. Yang ini original kacang hijau ya? Kacang hijau saja. Berarti polos ya? Polos. Iya. Nah, jadi teman-teman kalau melihat dari bentuknya saja ini kita sudah bisa tahu nih tanpa harus dimakan dulu ya. Oh, kalau yang kotak ini pasti bolen nih. Bolen. Ya, iya. Coklat, pisang coklat ya. Iya. Tapi kenapa dikasih keju? Apakah di dalamnya ada keju juga? Enggak, hanya untuk variasi ya. Variasi. Oke. Nah, kemudian kalau yang kacang keju tadi di atasnya pasti ada kejunya yang bulat bentuknya. Kacang coklat itu nanti ada coklatnya di atas. Kemudian kalau yang original atau yang kacang hijau itu polos bentuknya. Nah, untuk harga sendiri, Mas, ini kita jual paketan atau jual per biji, Mas? Per biji. Kalau di sini kita per biji. Kita jualnya bijian. Bijian. Jadi orang mau beli satu pun boleh. Boleh. Anak-anak sekolah itu kami layani. Oh gitu. Karena di sebelah ini kan ada sekolahan. Sering sih anak-anak SD ya beli 2.000 beli 1.000 tetap kami layani. Iya. Jadi artinya buat teman-teman ini kalau mau beli eceran pun boleh ya di sini, Mas ya.
punya uang 5.000, punya uang 10.000, Boleh. boleh milih juga ya. Boleh milih. Iya, jadi ternyata nggak harus satu paket ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sekedar mau lewat yang ngerasain sambil naik sepeda di sini mungkin ya, mampir ke Bakpia AA di belakang Tugu Gajah ya Mas ya. Iya. Panggungan Gunung Sugih Lampung Tengah. Nah, mungkin punya media sosial Mas di Bakpia AA ini. Facebook atau Instagram gitu. Pribadi sih. Pakai pribadi. Iya, pakai pribadi. Iya, itu kita sering share informasi atau posting-posting di situ Mas? Posting di situ. Iya. Mungkin boleh di-share Mas, Facebook atau Instagramnya apa Mas namanya Mas? Facebooknya Unggun Surya Saputra. Facebooknya Unggun Surya Saputra. Sama itunya juga Instagramnya Unggun Surya Saputra. Ya, jadi sama ya Facebook dan Instagramnya. Facebooknya juga sama Unggun Surya Saputra. Jadi teman-teman mungkin pengen tahu nih produk-produknya tentang bolen ataupun kacang hijau, kacang keju atau kacang coklat tadi, ini kita bisa lihat di Instagram dan Facebooknya Mas Unggun ya. Ini Instagram dan Facebook pribadi. Jadi nanti mungkin di situ juga ada sering bikin promo-promo juga apa enggak Mas? Jarang sih. Jarang ya. Jarang. Cuman kalau pas lagi ini kita upload lagi ngirim kemana, ada orderan kemana pasti kita upload. Jadi kalau ada orderan, kalau produksi sendiri kita proses produksi pernah bikin videonya atau mungkin ada postingan? Kalau foto-foto ada, saya save itu udah, cuman belum saya posting. Belum posting ya. Oke. Nah ini Mas Unggun ini produksinya di rumah ya? Iya. Nah itu tenaga karyawannya berapa Mas? Itu menggunakan kerabat sendiri atau kita punya karyawan? Ada karyawan dari luar 2 orang. Sama Ayu dari istriku 1 orang. Oke, itu produksinya mulai di jam berapa sampai jam berapa Mas? Dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore kita produksi. Cuman untuk pelayanan penjualan sampai jam 9 malam. Jadi jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Produksi. Tapi kalau untuk penjualan sampai jam 9 malam ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin melihat atau menonton live ini suatu saat pengen beli oleh-oleh nih untuk keluarganya ya, dari Lampung Tengah bawa ke Bandar Lampung atau mungkin ke luar kota gitu kan. Nah itu bisa mampir ke Bakpia AA. Jadi bukanya itu dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Jam 7 pagi itu udah ada yang ready Mas ya? Sudah ada yang ready, cuman kadang itu yang buatan kemarin sore, kalau enggak kita malam lembur. Oke. Nah, gitu. Jadi artinya belum yang fresh ya. Kalau mau dapat yang fresh itu biasanya jam berapa Mas? Jam 10 atau jam 11 siang. Nah tuh, jadi buat teman-teman yang mau dapat yang fresh yang masih anget tuh ya, fresh from the oven, itu mau belinya ke sini jam 11 atau jam 10 pagi lah ya. Itu sudah dapat yang fresh. Tapi kalau di bawah jam 10 itu mungkin masih sisa yang tadi malam atau lemburan yang malam lah ya. Nah itu jadi itu mungkin buat catatan teman-teman, kalau mau dapat yang fresh yang masih anget itu belinya jam 10 siang ke atas lagi. Oke. Mas, ada cerita unik gak Mas dari pelanggan nih? Mungkin ngasih kesaksian, testimoni atau mungkin cerita lah. Mas enak ini oleh-oleh ini apa gimana ya? Mungkin ada sesuatu yang menarik lah dari customer itu tentang produknya Mas. Sementara ini kalau sama saya belum sih, cuman ya ada yang enak loh katanya. Pertahankan rasa, jangan berubah. Itu saja sih kalau yang sama saya sih, yang langsung berhadapan dengan saya. Karena Masnya nggak langsung jualin ya? Nggak langsung jualin, karena saya sibuk kadang nganter belanja saya semua. Makanya nggak langsung ketemu sama konsumen langsung. Jarang di rumah. Betul. Tapi kalau melihat customer tadi beli lagi sering Mas? Sering. Iya, misalnya si A itu udah 3 kali, 10 kali beli gitu ya, sering ya? Sering. Iya, artinya kan kalau kita melihat orang itu repeat order, kembali lagi beli lagi berarti kan cocok ya Mas? Iya, lidahnya cocok. Iya. Nah, yang paling viral, paling banyak dipesan tadi adalah
Bolen pisang. Bolen pisang. Iya. Untuk 1 tahun ini bolen pisang. Iya. Sudah Iya. 1 tahun. Iya. Iya. Masnya membuka sistem reseller nggak sih sebetulnya di sini? Buka sih sebenarnya. Kemarin itu sudah di Bandar Jaya udah ada 2. Cuman semenjak pandemi kemarin bulan puasa mati total. Mati total. Kalau yang satunya dia dengar ngabarin sih udah merit, katanya suruh istirahat karena dia bolak-balik ke sini kan, capek mungkin kan, jadi sama suaminya mungkin suruh istirahat, nggak boleh. Iya. Kalau yang satunya nggak ada kabar, mungkin karena pandemi ini takut dia. Iya. Jadi dari bulan puasa kemarin itu luar biasa, kita juga di sini seperti merintis kembali seperti tahun 2015 yang lalu. Langsung drop ya ini penjualannya Mas ya? Iya, kita biasa sehari 2000 biji. Biasanya. Iya, normal 2000, paling sepi kita 1000 sampai 1500. Nah, pandemi kemarin 3 hari kita hanya bisa produksi 200 biji. Iya. Hanya bisa mengeluarkan penjualan 200 biji 3 hari. Iya, 3 hari ya. Kalau dibuat rata-rata sekitar 70-an lah ya. Iya. 70 biji per hari. Per harinya. Iya Mas. Kemudian kalau misalnya mau jadi reseller itu Mas, syaratnya apa sih Mas? Ya, syaratnya yang penting bisa ngambil sendiri ke sini. Bisa ngambil sendiri ke sini. Iya, karena kan kita sibuk. Cuman kalau mau pakai Oke Bos, bisa diantar. Silakan. Iya. Nah, untuk minimal pengambilan Mas, kalau reseller itu ada minimal pengambilan nggak Mas? Jumlahnya kita kalau untuk jadi reseller 100 biji saja. 100 biji boleh milih ya, boleh campur-campur ya. Ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin melihat ini adalah satu peluang yang bagus untuk membantu memasarkan produk-produk bakpianya Mas Gun ya, bakpia itu sendiri, ini bisa menjadi resellernya ya dengan tadi itu minimal pembeliannya 100 biji dan bersedia ngambil ke sini atau kalau nggak sempat lewat Oke Bos pengantarannya. Iya. Ya, jadi itu syaratnya sangat mudah sekali. Nah, kalau kita jadi reseller ini Mas, ini kira-kira bakpia ini bisa tahan berapa hari Mas? Ini tadi kan nggak pakai pengawet ya, iya. Otomatis kan nggak bisa lama kan? Nggak bisa lama, hanya 5 hari. 5 hari. 5 hari itu sudah keluar jamur ya. Jadi 4 hari lah. 4 hari. Iya. Jadi dari mulai fresh from the open ini 4 hari ya? Iya. Oke. Nah, selain bakpia, di sini ada somai juga Mas? Iya, somai Kota Intan. Somai Kota Intan ini produksi sendiri juga atau kita ngambil dari? Kita jadi reseller di sini. Oh, jadi reseller ya. Jadi reseller dari Bandar Lampung. Iya. Artinya tadi kita juga punya produk, tapi kita juga bantu reseller punya orang ya. Kenapa? Memang dulu waktu awal buka ini memang sudah sama somai atau memang somai ini belakangan Mas? Somai ini malah rintisan tahun 2013 sebelum saya menikah. Berarti sebetulnya somai ini duluan ya? Iya, usahanya duluan, makanya iya. dipertahankan. Walaupun sudah punya usaha sendiri. Iya. Iya. Ini sama juga ini kita pelanggannya dari sini anak-anak sekolah gitu. Iya, sekolah ini kantor BPN ini tiap hari ini. Iya. Kue ya. Tiap hari. Ada tamu untuk oleh-oleh bakpia. Iya. Ada tamu untuk cemilan, untuk rapat somai. Gitu. Betul. Gantian lah. Iya. Nah, kita ngasih pertanyaan kedua nih Mas. Buat teman-teman di IG ya. Jadi siapa yang mungkin nanti bisa menjawab pertanyaannya dari Mas Embun ya. Ini nanti akan mendapatkan saldo Oke Bos senilai 25.000. Iya. Ya, monggo Mas. Siapa yang kira-kira mau ditanyakan, apa yang mau ditanyakan maksudnya? Produk bakpia AA ada berapa macam dan berapa rasanya? Iya, apa aja? Jadi ada berapa rasanya, ada berapa macam rasanya dan apa aja rasanya? Iya. Ya. Jadi buat teman-teman di IG ini ada pertanyaan dari Mas Unggun ya. Bakpia AA ini ada berapa varian rasa sih dan rasanya apa aja? Iya. Nah, bagi yang bisa menjawab di IG akan mendapatkan voucher 25.000 dari Oke Bos ya. Nah, Mas, ini sambil kita ngobrol,
tadi saya penasaran banget nih. Ini tadi kan bakpianya ini ada 4 rasa nih. Nih, sambil saya review boleh Mas? Boleh, ya? boleh. Sambil saya review. Jadi saya mau mulai dari yang original dulu ya Mas Oke, ya. siap. Ini original. Ini benar-benar masih hangat Mas. Iya, silakan. Iya. Nah, jadi ini teman-teman yang versi originalnya ya, dia bentuknya bulat dan ini polos, di sini tidak ada apa namanya tanda-tandanya ya. Jadi ini adalah yang bakpia apa namanya original Kacang Iya. hijau dia. Ini dari kulitnya semua produksi sendiri ya Mas ya? Produksi sendiri. Oke. Ya, ini lembut sekali teman-teman ya. Jadi bakpianya sangat enak ya. Tadi kalau ngomongin sehat nih Mas, tadi kan ada kita temanya bakpia, AA, dan somai kota Intan, cemilan dan oleh-oleh sehat dan enak. Nah, sehatnya ini maksudnya gimana Mas? Mungkin bisa dideskripsikan. Sehatnya kita tanpa bahan pengawet, kita udah berizin dari dinas kesehatan. Oke, jadi artinya ini higienis, memenuhi standar kesehatan ya. Dan pastinya sudah mendapatkan Dinkes PRT ya. Iya. Iya. Dapat pembinaan mungkin kunjungan atau pemeriksaan berkala. Iya, itu nanti setiap setahun sekali kita memperpanjang izinnya. Setahun sekali kalau nggak salah itu. Iya. Jadi lumayan susah itu ngurusnya. Iya. 2 tahun saya baru clear itu terus izin kesehatan. Iya. Nah, jadi ini yang original ini kacangnya ini kacang hijau ya, tapi ini sangat lembut sekali ya, dan kayak nggak ada serat-seratnya lagi dengan kacang kan agak-agak apa ya, keras-keras gitu ya. Ini benar-benar sudah lembut ya. Udah lembut. Dimasaknya nyampe 2 kali itu. Iya. Ini yang original, nanti kita lanjutin lagi. Saya mau nyobain yang coklat sekarang. Ini kacang coklat. Dia tetap ada khasnya kacang hijau ditambahkan dengan coklat batangan. Oke. Ini saya cobain ya teman-teman. Jadi kalau yang coklat kacang ini ada tandanya di sininya coklat. Ya. Bagi yang menjawab di IG tadi ini sambil nyimak nih. Dapat bocoran ini. Tetap dia kacang hijau, tapi di tengah-tengahnya ada kayak coklatnya ya Mas ya. Kita potongkan coklat batangan gitu. Iya. Jadi mungkin kalau yang mau yang lebih manis ya pakai yang coklat. Iya, yang suka manis ya kan. Kacang coklat karena kacangnya ini kan hanya standar manisnya, manis jambu. Betul. Jadi untuk anak-anak, biasanya mungkin orang dewasa, ibu-ibu, orang nenek-nenek itu bisa makan. Terlalu manis ya. Iya. Jadi kalau yang memang anak-anak biasanya suka yang ini Mas. Iya. Karena memang dia rasanya manis. Ini kalau saya merekomendasikan ini juga lumayan enak nih. Jadi yang ada coklatnya. Nanti kita lanjutin lagi. Saya mau cobain sekarang yang kacang keju. Nah, jadi kacang keju ciri-cirinya adalah di atasnya ini ada kejunya. Ya. Ini kacang di tengahnya ada kejunya juga atau campur. Di atas bawah dia ada keju batangan juga. Nah, ini mungkin lebih gurih rasanya karena ada keju. Jadi kacangnya sudah manis, ditambah keju. Ini jadi lebih gurih. Nah, ini juga mungkin anak-anak suka Mas. Iya. Ya. Jadi kalau yang nggak suka manis, dia lebih suka ke gurih. Ini direkomendasikan cobain bakpia yang kacang keju. Ya. Dan terakhir ini yang viral. Penasaran saya bolennya. Jadi bakpia pisang. Jadi pisangnya pisang jantan yang tua ya teman-teman. Dan di sini ada lumeran coklatnya. Nah, ini kita cobain ya. Jadi bentuknya dia segi 4. Kalau yang 3 tadi bentuknya bulat. Tapi kalau yang ini bentuknya segi 4. Ya.
Oke, bener banget nih ya teman-teman. Selain eh, kulitnya tadi crispy ya, keras gitu kan. Terus pisangnya ini berisi kemudian memang pisangnya pisang tua manis. Pisang tua. Kemudian lumeran coklatnya ini ada di pinggir-pinggirnya, Di sela-sela pisang. ya di sela-sela pisang, dan ini membuat jauh lebih kenyang kalau makan pisang yang Iya. yang ini ya. Habis 4 kenyang. Iya. Jadi buat teman-teman, ini kalau yang untuk dalam perjalanan kayaknya cocok ini. Oh ya. Kayak makan ini. Cemilan sambil makan. Betul. Bahkan untuk sarapan juga ini makan 2 aja udah kenyang. Udah kenyang sambil ngopi. Iya, betul. Oke, kita sudah cobain tadi semua bakpianya ya teman-teman. Memang tinggal selera. Kalau yang memang teman-teman suka yang original, nggak suka yang manis, nggak suka yang asin gitu kan, nggak suka yang gurih, itu disarankan yang original. Kemudian yang kedua, kalau memang suka yang manis, coba yang kacang coklat. Iya. Kemudian kalau yang suka yang gurih-gurih, itu coklat kacang keju. Nah, kalau yang pisang ini memang dia lebih empuk, lebih enak, dan pastinya ini lebih membuat kenyang. Ya. Jadi tinggal selera teman-teman mana yang cocok ya. Tapi kalau saya disuruh pilih, tetap yang bolen. Ini baru pertama ini. Iya. Baru datang sudah suka yang bolen. Iya. Kan? Berarti benar viralnya. Betul. Yang bolen itu memang selain tadi ya kita kan pengennya makan kenyang nih, Iya. ya kan? Tapi juga memang dari rasanya lebih nyatu mas, lebih nyatu, dan memang mungkin nggak bosenin lah kalau yang bolen ini. Ya, jadi itu tadi kita mereview produk-produk dari Bakpia AA ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang perlu kita cobain, tapi ini sebenarnya bukan produk aslinya Iya. Bakpia AA, tapi mungkin boleh kita cobain atau kita tunjukkan. Iya. Ini ada somai Kota Intan ya. Jadi Kota Intan ini pusatnya di Bandar Lampung ya Mas ya. Bandar Lampung. Ya, jadi ini Sebenarnya asalnya dari Bandung. Bandung. Iya, cuman dia hijrah ke Bandar Lampung Mm-mm. produksi ini. Iya, dan ini biasanya sudah tersebar lah di mana-mana, Iya. dan teman-teman pasti juga sudah pernah merasakan lah somai Kota Intan itu. Iya. Seperti apa? Is the bestnya somai lah yang ada di sini ya. Iya. Oke, jadi mungkin sambil kita ngobrol-ngobrol lagi Mas, lanjutin ini, mungkin sedikit saya strategi marketingnya Mas. Tadi kan ngawalin usaha bolen bakpia ini kan mulai dari istilahnya dari susah lah ya, kita nyetorin ke warung dan lain sebagainya itu. Nah, akhirnya membuat sampai viral tadi, apakah setelah dibantu teman yang di Facebook tadi, atau mungkin Mas punya strategi lain, ada canvassernya atau nyebar-nyebar brosur atau gimana? Dibantu sama temen itu, terus saya mulai buat banner, mulai saya tempel-tempelkan kan, walaupun hanya kecil. Terus ya itu tadi sambil ngebantu lewat medsos kan. Terus saya ngampas sedikit-sedikit, jalanin, cuma saya lihat titik-titiknya. Enggak semua warung saya sebar gitu, enggak. Saya lihat mana yang pasti, yang positif. Terus saya ngirim juga ini ke lapas Buyu. Oh, lapas Untuk taruh di warung kooperasinya. Itu 3 hari sekali saya mengirim sekitar 300 sampai 400 biji. 300 biji 3 hari sekali. Oke. Itu rintisan saya juga itu. Jadi dan itu, habis juga tuh. alhamdulillah ya habis, cuman saat pandemi ini sedikit berkurang. Saya kurangin karena banyak ya, udah mulai omset juga udah mulai turun. Iya. Saya kurangin pengirimannya. Itu rintisan saya waktu di perumahan juga itu. Iya. Jadi nggak bisa ditinggalkan. Iya. Jadi teman-teman ini ternyata bisnis itu butuh proses ya Mas ya. Karena Bakpia AA sampai hari ini seperti ini kita butuh proses yang panjang, yang dari tadi 2015 ya, dengan susah payahnya. Mungkin kalau Mas Unggun waktu itu udah menyerah mungkin ya, sudah nggak jadi gitu kan. Iya. Tapi karena mungkin memang tadi beliau
punya semangat, kemudian konsistensinya dan selalu terus berinovasi pastinya. Ini resep awal dari Mas belajar tuh dipertahankan atau Mas terus modifikasi, Mas? Ini sudah ada modifikasi sedikit resepnya, beda. Dan ada bahan yang juga nggak ada di sini. Gitu. Harus belinya di luar. Harus ada beli di Palembang. Gitu. Cuman untuk mengganti itu kami berinovasi kembali di sini. Iya. Sebenarnya ini kalau resep aslinya lagi, ini dia bapia basah, digigit dia rontok. Jadi makannya harus begini, harus ada tadahannya. Betul. Sebenarnya ini resep aslinya, ini kan cuman udah ada inovasi sehingga lebih crispy ya. Iya, karena ada bahan yang tidak ada di Lampung Tengah. Harus belinya di Palembang. Iya. Di sana pun tidak bisa keluar masuk, tidak bebas bahannya. Oh begitu. Iya. Artinya memang selain tadi Mas Unggun tadi konsisten, terus terus berinovasi baik dari strategi penjualannya sampai ke bagaimana produk ini disukai masyarakat sehingga rasanya pas mungkin ya. Iya. Ya. Selain itu juga tadi harus beradaptasi nih dengan wilayah kita. Oh, kita nggak ada bahan ini, gimana caranya nih supaya ini tetap enak, tetap keras dimakan, tapi juga bahan-bahannya mudah dibeli di sini ya. Nah itu jadi tips dari Mas Unggun bahwa bisnis itu harus dimulai dengan sabar dan pasti konsisten. Nah Mas, saya mungkin sedikit bertanya ya. Jadi Mas tadi kan ada satu pertanyaan lagi yang mau kita tanyakan kepada teman-teman. Jadi Mas Unggun ini tadi kan menggunakan nama AA, ya kan, sebagai brandnya. Ini diambil dari nama siapa atau panggilannya siapa, ya? Jadi itu mungkin bagi teman-teman di Facebook yang bisa menjawab pertanyaannya dengan benar, ini akan mendapatkan saldo 25.000 dari Oke Bos. Nah, di akhir sesi Mas ini mungkin Mas Unggun kami minta untuk memberikan sedikit oke, masuk ajan. Oke, nggak apa-apa Mas, ini kita sambil menyelesaikan saja. Satu pesan atau mungkin sedikit masukan lah dari Mas Unggun ini tentang atau promosi lah atau bahasanya mungkin ngajak teman-teman untuk yuk nyobain produknya Mas Unggun. Nah, pesan terakhir Mas Unggun di sini. Ya. Jangan lupa kalau lewat Tugu Gajah Mangungan Menyusuri mampir ke Bapia AA. Kami sehat dan enak, bisa untuk cemilan dan oleh-oleh, bisa untuk kalangan muda, mudi, bapak, ibu, nenek, anak-anak, sehat dan enak. Kasih itu aja. Ya, jadi buat teman-teman saya akan mengingatkan sekali lagi bagi yang ingin mencari cemilan sehat dan enak gitu kan, dan harganya sangat terjangkau sekali. Ini nggak ada salahnya kita mencoba Bapia AA yang ada di belakang Tugu Gajah, Tanggungan ya, Gunung Sugi, Lampung Tengah. Dan bagi teman-teman yang mungkin melintas Lampung Tengah dan akan pulang kampung mungkin ke arah Kota Bumi atau Bandar Lampung atau Metro, mau cari oleh-oleh nih untuk keluarganya di sana, ini juga bisa mendatangi Bapia AA ya, untuk menjadikan bakpia ini sebagai oleh-oleh. Iya. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih sudah mengikuti acara dari pagi, dari siang tadi, dari pertama sampai akhir. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bos.